Kisah Bapak Haji Haryanto merintis perusahaan PO Haryanto dan Haryanto Motor. Merantau ke Jakarta tanpa uang dan pendidikan, Bapak Haji Haryanto akhirnya melamar sebagai anggota TNI. Setelah 20 tahun mengabdi di kesatuannya dengan pangkat terakhir kopral, beliau justru sukses berbisnis angkutan umum. Kini penghasilannya tak kalah dengan para jenderal, berkat ketekunan, keuletan, dan tentu saja garis keberuntungan yang tergores di tangannya. Bapak Haji Haryanto akhirnya memetik buah usahanya. Bagi Bapak Haji Haryanto, ini disiplin memang bukan hal yang aneh. Maklum saja, beliau adalah mantan anggota TNI. Jangan pandang sebelah mata, karirnya di TNI memang berakhir saat beliau berpangkat kopral. Tapi Bapak Haji Haryanto benar-benar sukses mengelola bisnisnya. Saat ini beliau memiliki 90 bus eksekutif yang melayani jalur Jakarta-Kudus, Pati, Jepara, Ponorogo, dan Madura. Selain itu, ia juga memiliki 150 unit angkutan kota yang merajai seluruh trayek di Tangerang, serta memiliki showroom mobil dan 2 buah rumah makan besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Orang tuanya hanyalah buruh tani yang punya kerja sambilan sebagai tukang memisahkan tulang dan daging ikan di pasar. Sejak kecil, Bapak Haji Haryanto memang bercita-cita bisa berseragam loreng sambil memanggul senjata. Cita-citanya itu akhirnya kesampaian juga. Tahun 1979, beliau mulai bekerja di Kesatuan Angkatan Udara Kostrad di Tangerang. Saya dididik jadi pengemudi. Tugas saya mengangkut alat-alat berat, meriam, beras untuk dikonsumsi, dan perminyakan, kenang Bapak Haji Haryanto. Penghasilan yang beliau kantongi waktu itu sekitar Rp18.000 per bulan. Adapun Bapak Haji Haryanto sejak kecil dididik untuk bekerja keras, mulai dari menggembala sapi milik tetangga, berjualan es, atau sebagai tukang ngarit demi menambah penghasilan bagi keberlangsungan hidup keluarganya. Maklum saja, keluarganya adalah keluarga besar. Bapak Haji Haryanto adalah anak ke-6 dari 11 saudara. Meski ulet, ternyata Bapak Haji Haryanto cukup bandel. Buktinya beliau tidak menyelesaikan sekolahnya di bangku sekolah teknik menengah. Lantaran merasa tidak cocok, beliau lalu kabur dari rumah dan hijrah ke Tangerang. Saya akan mengubah nasib, begitu tekadnya waktu itu. Berbekal tekad dan semangat yang kuat, di Tangerang Bapak Haji Haryanto lalu mendaftar sebagai anggota TNI. Di sela-sela waktu bekerja sebagai sopir kendaraan militer di kesatuannya, Bapak Haji Haryanto pun meluangkan waktunya untuk menyopiri angkotnya. Setiap hari beliau menyopir angkotnya pada pukul 3-4 sore, kemudian bekerja di Kostrad hingga pukul 7 malam. Selepas pukul 10 malam, ia mulai mengemudikan angkotnya lagi hingga dini hari. Suka tidak suka Bapak Haji Haryanto harus mengurangi waktu tidurnya demi menafkahi istri dan ketiga anaknya. Berkat rajin menyopiri angkotnya, tahun-tahun berikutnya Bapak Haji Haryanto terus membeli angkot dari uang yang ia sisihkan. Bekerja sambilan jadi sopir angkot karena sudah bekerja dan mengantongi gaji, pada 1982 Bapak Haji Haryanto memberanikan diri untuk menikah. Tapi gaji belasan ribu yang diterimanya setiap bulan itu ternyata tak cukup untuk menambal semua kebutuhan hidupnya. Bahkan rumah sewa yang berukuran 3x4 meter yang beliau huni bersama dengan istrinya tak mampu ia bayar. Untuk membayar sewa rumah saja saya utang, kenangnya. Kepepet dengan kondisi keuangan yang minim inilah yang justru mempertebal semangat Bapak Haji Haryanto untuk mulai mencari usaha sampingan. Pada 1984, dengan modal uang tabungan kurang dari Rp1 juta, Haryanto nekat membeli 1 unit mobil angkutan kota. Beliau pun lalu menjadi sopir bagi kendaraan pribadinya yang berplat kuning. Waktu itu rute yang ia tempuh Pasar Anyar Serpong. Dulu masih kebun karet, jalannya juga nggak sebagus sekarang, paparnya. Kendati usianya baru 43 tahun, pada tahun 2000 lalu, ia melayangkan surat pengunduran diri. Saya nggak dapat pesangon, tapi dapat pensiun Rp800.000 per bulan, ujarnya. Sejak pensiun itulah Bapak Haji Haryanto justru sibuk dengan mainan barunya, yaitu PO Haryanto yang dirintisnya pada tahun yang sama. Waktu itu Bapak Haji Haryanto mendapat kucuran kredit dari Bank BRI sekitar Rp3 miliar. Uang itu ia gunakan untuk membeli 6 unit bus senilai masing-masing 800 juta. Pinjaman itu saya pakai untuk uang muka beli bus, katanya. Semula Bapak Haji Haryanto mengoperasikan busnya untuk rute Cikarang-Cimone, kelas non-AC alias ekonomi.
Modal untuk membeli angkot juga didapatnya dari hasil kerja sambilannya yang lain. Sebagai perwakilan bus PO Sumber Urip yang ia tekuni sejak 1990 sampai 2000. Angkotnya terus beranak pinak hingga puluhan dan terus bertambah menembus angka 100 unit. Insya Allah sekarang saya telah memiliki jalur angkot hampir seluruh Tangerang, ungkapnya penuh syukur. Saat ini hampir 150 angkot ada di dalam daftar asetnya. Dari usaha angkotnya saja jutaan rupiah berhasil beliau kantongi setiap hari. Tapi Bapak Haji Haryanto bukan orang yang gampang berpuas diri. Tahun 1990, ia membuka satu gerai showroom mobil di Tangerang yang khusus menjual angkot dari beragam karoseri. Gerai ini tak membutuhkan modal yang banyak. Bapak Haji Haryanto hanya menyiapkan lahan bagi mereka yang ingin menjual angkotnya. Showroom ini pun cukup laris, setiap bulan sekitar 20-30 unit mobil berhasil beliau jual. Pensiun dari kopral gajinya jenderal. Karena putaran roda bisnisnya semakin kencang, Haryanto pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari kesatuannya di militer. Sayangnya bus jurusan tersebut sepi penumpang, maka ia mengalihkan ke bus eksekutif yang ber-AC dan membuat rute baru yang tujuannya tak jauh dari kampung halamannya, yaitu Jakarta Kudus, Jakarta Jepara, dan Jakarta Pati. Demi menjaga kualitas, Haryanto mendidik sopir-sopirnya agar tidak ugal-ugalan dan diprotes penumpang. Walau sudah menjadi juragan, Bapak Haji Haryanto pun tak segan-segan setiap hari nongkrong di terminal, memeriksa sendiri kondisi bus-busnya sambil mendengarkan keluhan penumpang. Dari putaran roda bisnis di bisnis beragam angkutan penumpang ini, Bapak Haji Haryanto kini menangguk pendapatan yang lumayan. Karyawannya pun kini telah mencapai 600 orang. Saya nggak nyangka sekarang bisa menjadi pengusaha, ungkap Bapak Haji Haryanto. Sebagai pengusaha, tentu saja penghasilan pensiunan kopral itu tak kalah dengan para jenderal. Bapak Haji Haryanto sepertinya sadar betul bahwa usahanya tak akan berhasil tanpa campur tangan yang di atas. Itu sebabnya ia berikrar akan memberangkatkan sopir-sopirnya ke Tanah Suci. Maka dari itu, setiba dari Mekah, kendati harga dolar sedang mahal-mahalnya, Bapak Haji Haryanto memenuhi janjinya pada diri sendiri untuk memberangkatkan karyawannya naik haji. Kesempatan pertama itu ia hadiahkan pada satu orang supir yang telah setia bekerja padanya. Mengongkosi sopir ke Tanah Suci adalah impian Bapak Haji Haryanto, pemilik PO Haryanto. Itu sebabnya ia selalu menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilannya. Berkat uang hasil tabungannya itulah, pada 1997, akhirnya ia bisa berangkat ke Tanah Suci bersama orang tua dan istrinya. Sejak kakinya menginjakan Tanah Suci itulah ia berjanji pada dirinya untuk menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh.